Long Laai merupakan salah satu kampung yang berada di pedalaman Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Segah. Kampung ini menyimpan sejuta kekayaan akan hasil alamnya. Di balik melimpah sumber daya alamnya, masyarakat di sana masih tergantung dengan hasil hutan. Untuk menuju Kampung Long Laai dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam perjalanan dari ibu kota Tanjung Redep dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan 2, dan 6-7 jam jika melalui sungai dengan menggunakan perahu ketinting. Perjalanan sangat menyenangkan di mana di sepanjang sungai terlihat hijaunya alam yang masih terjaga. Aktivitas masyarakat masih tergantung dengan transportasi sungai, baik itu menuju lokasi berladang, berburu, maupun menuju kampung yang berada di sekitarnya. Transportasi air atau ketinting masih menjadi pilihan masyarakat Kampung Long Laai. Saat ini jalur transportasi darat yang sering digunakan karena jarak tempuhnya yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan jalur sungai. Akses transportasi darat ini merupakan fasilitas jalan logging HPH PT SLJ 4 yang secara topografi cukup berat, terutama pada saat musim hujan. Kendaraan roda 4 yang bisa dipakai hanya dengan spesifikasi double gardan atau 4WD, sehingga cukup sulit jika ingin berkunjung ke Kampung Long Laai di saat musim penghujan. Adapun batasan-batasan Kampung Long Laai, yakni sebelah barat berbatasan langsung dengan Kampung Long Ayap, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kampung Long Sului, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kulai. Untuk kependudukan Kampung Long Laai, di mana saat ini Kampung Long Laai dihuni oleh 159 kepala keluarga oleh 529 jiwa, dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang cukup berimbang. Penduduk Kampung Long Laai mayoritas dihuni oleh suku Dayak Gaai, dan ditambah sebagian kecil pendatang dari luar yang datang ke wilayah ini untuk bekerja mencari emas dan gaharu, yang kemudian menetap di Kampung Long Laai dan menikah dengan penduduk setempat. Adapun sarana dan prasarana kampung yang telah tersedia dalam Kampung Long Laai adalah sebagai berikut: 1 unit kantor kampung, 2 unit bangunan gereja, 1 unit bangunan masjid, 1 unit lapangan badminton dan volleyball, 1 unit bangunan sekolah TK dan SD, serta 1 unit bangunan puskesmas pembantu. Media komunikasi kampung dengan lingkungan luar kampung. Untuk saat ini di Kampung Long Laai terdapat 1 unit alat komunikasi berupa telepon satelit yang dikelola secara swadaya. Namun biaya yang diperlukan jika ingin menggunakan sarana telepon satelit ini cukup tinggi. Kampung pindah ke sini kan pertama dengan keberadaan lokasi yang di kampung lama itu agak sempit, lagi pula ada semacam musibah secara khusus tapi bukan umum ya, sehingga menilai orang tua kita di samping areal lokasi ini mencukup untuk perkembangan pemukiman, sehingga dia dimutasikan ke sini. Nah, itu pun pemindahannya tidak sekaligus. Awalnya mereka membuat rumah dengan bergotong royong dengan menggunakan kulit kayu, bahkan bambu. Yang penting ada tempat pemukiman orang-orang yang di sini yang sudah disetujui oleh semua orang tua. Nah, itu hingga perkembangan berlanjut sehingga sampai saat ini mengingat kampung ini yang cukup besar di daerah terpencil daerah Segah, maka disetujuilah kecamatan di sini. Itu dari 72 sampai berkisar 80-an. Nah, itu jadi berdiri respen sehingga kecamatan sini berpindah di Tepian Buah. Nah, itu sehingga perkembangan penduduk di sini cukup memadai, sehingga jumlah sekarang kurang lebih 559 orang jiwa, KK lebih 100 KK. Nah, sementara lokasi dan sket kampung sementara ini ada
sudah mencapai 3 lapis 3 sap ya, di bawah gunung itu mulai sudah diterobos dengan bangunan-bangunan. Dari 72 sampai sekarang kami angkatan 272 mulai menikmati pendidikan, dan sebagian besar kami sudah lulus SD, dan sangat sedikit sekali terutama orang tua yang belum lulus atau belum mengenal angka atau huruf, tapi angka pasti mereka tahu menghitung. Nah, sehingga untuk pendidikan lebih-lebih terakhir sebagian besar adik-adik kita, bahkan murid kita yang sudah menduduki sarjana yang sementara ini ya, bahkan ada yang masih menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di Samarinda. Kemudian mata pencaharian mereka di samping berkebun yang secukupnya untuk kebutuhan mereka berladang, ditambah pencarian pendulangan secara manual, itu yang akan menambah pencarian mereka, sehingga dengan keberadaannya sekarang maka hasil perkebunan bahkan ladang ditambah dengan penggalian pendulangan emas secara tradisional, hingga itulah sementara yang mendukung kehidupan keseharian mereka. Nah, berbicara lebih depan masalah infrastruktur, sementara ini memang warga sangat membutuhkan infrastruktur jalan tembus, tapi kena beberapa macam kendala, tapi tetap itu dimohon kepada pihak pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan kepada daerah yang terisolasi ini, sehingga hal itu bisa terkapor atau terrespon nanti. Nah, itu harapan. Nah, kemudian sementara ini juga warga-warga setempat boleh dikatakan menggunakan musim. Pada musim dia kumpul berarti dia harus berladang, berada di kampung. Setelah itu mereka akan kembali ke lokasi pendulangan tradisional untuk mencari nafkah hidup mereka. Yang tidak kalah penting, apabila ada pemerintahan bahkan musibah di kampung tanpa diundang semuanya, mereka tinggalkan lokasi kerja dan mendatangi apa yang terjadi di kampung, apakah musibah atau pemerintahan kampung. Nah, itu kebudayaan yang ada di kita, karena itu sudah dari dulu turun temurun menanamkan kebersamaan dan kegotong royongan yang tidak akan terlepaskan dari kesatuan itu. Nah, itu dari sementara ini pembangunan sudah cukup mulai agak berkembang. Dinas Pendidikan sudah mengembangkan kelanjutan SD, perluasan dan fasilitas SMP, dan kemudian kesehatan mulai sudah dirikan postu, bahkan perumahan dokter bulan tahun ini bisa tuntas. Di samping itu juga perumahan-perumahan masyarakat, walaupun beberapa buah yang tahun yang lewat tidak terlaksana, tapi tahun ini yang 8 buah itu bisa terrealisasi. Itu harapan. Dan kita juga sangat merespon semua bangunan pemerintah yang ada di kampung kita. Kita sangat memberikan respon bahwa daerah atau tanah-tanah yang kita setuju dan sepakat penempati, semuanya kita hibahkan demi kemajuan dan kesatuan pembangunan, bahkan kemajuan kampung di masa depan. Itu harapan kami semua. Suku mayoritas, Pak? Ya, mayoritas suku. Suku adalah suku Gaai. Suku Gaai kita, suku Gaai berbeda bahasa Kenyah. Bahasa kita hampir mirip dengan bahasa Punan, suku Punan. Nah, tapi ada logam yang berbeda. Nah, itu. Tapi dengan kemajemuk yang ada sekarang, jadi hanya dasar suku Gaai. Karena di kampung kita ada Bugis, ada Banjar, ada Jawa, termasuk Arab. Ya, semua itu kita saling menghargai antara kita. Kenapa? Karena itu jodoh. Jadi tidak perlu kita harus berbicara suku, bahwa kita adalah satu kesatuan daripada rangkaian
RI. Ya, itu. Lembaga yang ada di kampung apa aja Pak? Lembaga yang ada di kampung pertama lembaga desa, terutama lembaga-lembaga kepemerintahan desa, kemudian tokoh agama, beberapa organisasi yang ada di sini, lembaga agama Kristen terbagi menjadi dua, lembaga Katolik, pengurus gereja Katolik dan gereja GKI, ditambah dengan masjid Muslim, itu yang sudah ada. Nah, di samping itu juga lembaga-lembaga lainnya seperti LSM, Porklem, dan TNC yang selalu kerjasama untuk merancang dan merumbuk hal-hal yang berkepentingan baik masa yang saat ini bahkan masa akan datang untuk membantu kekurangan-kekurangan daya pikir warga setempat. Itu yang ada sekarang. Selama ini pemerintah kampung, masyarakat dan pihak perusahaan telah bekerja sama untuk membangun kampung tersebut dengan berbagai macam upaya agar kampung menjadi lebih maju. Selain itu, masyarakat kini juga lebih banyak mendapat pengetahuan tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan hutan yang ada di lingkungan sekitar kampung. Ada pula bantuan usaha seperti bibit tanaman ataupun bibit ternak agar masyarakat dapat mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Forklem yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kehutanan. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat, kami pun mencoba mewawancarai beberapa warga masyarakat kampung. Apa manfaat Pak Forklem di masyarakat Pak? Kalau Forklem, satu, bisa membagi pengalaman kepada warga, terutama di dalam mencari tahukan satu tata krama, terutama di bidang administrasi, bahkan di bidang perkebunan. Sementara ini mulai dijabarkan tentang perkebunan sawit, karet gitu. Sawit sementara ini masih di dalam keadaan pending ini. Saya dengan Helmi. Di kampung bagian apa? Ini berasal dari Long Laai. Saya di kampung ini, TKK kampung, anggap sebagai ketua. Terus yang pertama sekali, bagaimana proses investasi jangka panjang dari Forklem? Proses jangka panjang dari Forklem ini, pertama sekali kami diskusi dengan masyarakat, membuat rapat kampung dengan aparat kampung dan masyarakat kampung mengenai kegiatan Forklem jangka panjang. Yang pertama kami membuat rapat, yang kedua selepas rapat dengan diskusi dengan masyarakat kampung dan rapat kampung, kami membuat penyusunan proposal baik dari pembantu lapangan, terus fasilitator kampung Long Laai dan anggota TKK dan beberapa masyarakat yang hadir di balai kampung. Jadi hasilnya, Pak? Investasi apa Pak untuk persemayannya? Jadi kami sepakat di kampung Long Laai membuat kesepakatan itu membuat persemayan pertama kaharu, kedua kayu seperti tanaman kayu seperti meranti, terus tengkawang dan sebagainya. Dan yang kedua itu buah-buahan. Sudah sampai tahap apa Pak untuk proses ini? Tahap pertama pembuatan tempat persemayan dan pengisian polybag, pembuatan pondok, tempat peralatan persemayan. Total investasinya berapa? Total sekarang dana yang telah kami dapat dari kegiatan ini sekitar 56.800. Tahap pertama Pak ya? Ya, tahap pertama. Untuk tahap kedua kapan terjadinya Pak? Ya, kami berharap kalau bisa tahap yang kedua bisa secepatnya ini terselenggaranya kegiatan yang ada di kampung ini. Selain persemayan apa lagi Pak di kegiatan dari Forklem? Selain dari persemayan, kami membuat patroli hutan untuk di daerah kampung Long Laai hingga batas-batas kampung yang ada di sekitar Hulu Segah. Apa yang Bapak tahu tentang Forklem Pak? Kalau Forklem itu sangat membantu kami dalam
untuk penanaman, misalnya menanam kayak garu, karet. Manfaat bagi masyarakat kira-kira Ya, bermanfaat itu sangat bermanfaat juga bagi masyarakat. apa Pak yang manfaat hutan bagi Pak Martin? Beladang. Ladang. Apa yang bisa diambil dari hutan Pak di kampung? Kalau khususnya kalau di hutan itu sangat banyak bermanfaat, seperti obat-obatan, madu, masih banyak lagi yang yang hasil-hasil dari hutan. Apa Pak perbedaan antara hutan dulu mungkin dengan sekarang? Ada mungkin perbedaan? Ya, kalau perbedaan hutan dulu ya masih utuh, itu masih nyaman untuk cari hasil ke hutan bagi masyarakat di sini. Kalau sekarang ya sudah agak ada jalan perusahaan, itu ada susahnya juga untuk masyarakat mencari hasil ke sana kan, terutama kayu. Harapan Pak, harapan buat program usulan atau gimana, tanggap apa? Ya, Agar lebih baik. yang jelasnya dari kami, bukan dari Porklem saja, mengingat infrastruktur yang sementara ini tidak ada titik terangnya, harapan kami baik di Porklem maupun TNC bisa membantu kami dalam penyelesaikan dengan pemerintah daerah bahkan pusat, sehingga jalan infrastruktur itu bisa tercover. Itu harapan kami. Kedua, dari berbagai kekurangan kami, tentunya kami merasa itu adalah mitra kami. Mereka tidak sungkan untuk memberikan pandangan dan masukan kepada kami, baik itu dalam pertanian bahkan dalam administrasi. Baik, itu aja Pak. Terima kasih. Terus harapan buat Porklem apa Pak ke depannya? Harapan kami buat Porklem bisa menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pelestarian hutan, menjadi hutan tempat hidup kami, baik kami dan anak cucu kami. Manfaat Porklem Pak bagi masyarakat? Ya, Apa manfaat yang dirasakan Pak selama ini Pak? manfaat yang kami rasakan dari Porklem, pertama itu Porklem banyak membantu masyarakat dengan kegiatan dengan tiap kegiatan itu banyak ke masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik, terima kasih Pak Helmi. Harapannya ke depan Pak buat Porklem? Harapan ke depan untuk Porklem supaya mereka itu tetap membimbing kami terus sampai kami berhasil lah. Karena kami masyarakat di sini cuma tahu menanam aja, belum tahu cara ke depannya terus lah.